Ramakono 5.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Magic Listener. Senang sekali saya Prasigit kembali menjumpai Anda dalam berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Malam hari ini seperti biasa kita hingga ke pukul 21.30 malam nanti ya. Berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat juga disiarkan melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, kemudian Indovision di channel 204 seluruh Nusantara dan live streaming di www.ramakofm.com. Untuk Anda malam hari ini yang ingin bersama-sama kita berproses, Anda bisa menghubungi satu line telepon kami di 6332705 dan juga SMS Ramaku di 0818801058. Saya sudah bersama Siwo. Selamat malam Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Wo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Kita awali dengan penelpon pertama Wo ya. Oh, langsung Wo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Pak siapa? Maaf. Dengan Mas Din di Bekasi. Mas Din di Bekasi Barat. Iya. Oke, Mas Din. Langsung dengan Siwo ya. Ya, terima kasih Mas Ras. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Siwo, nggak banyak basa-basi. Ini saya ingin menanyakan tentang Isna Ashariyah Siwo. Bisa di konon ini Isna Ashariyah ini yang banyak dianut oleh komunitas Syiah kalau nggak salah Siwo ya. Itu bisa nggak diurut dari keimamahan pertama sampai yang akhir gitu, misalnya yang ke-12 gitu Siwo. Sepertinya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Wo, langsung dibuka acara nih. Saya ambil gitu, Mas. Iya, monggo. Jauh gitu. Kepada seluruh majelis listener beserta seluruh staf dan keluarga besar Ramaku, semoga Tuhan diberkahi dan semoga Tuhan mampu berproses menuju kesejatian diri. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala tahlin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah ketemu lagi, kita sharing kembali dan sudah diawali oleh Mas Din. Sebelum itu, sebagaimana biasa, mari kita semakin fokus terhadap tujuan dari kehidupan kita ini. Tujuan merupakan dominator yang sangat mempengaruhi proses kehidupan kita dari tapak ke tapak, dari saat, dari hari ke hari dan sampai ke ya, semoga kita semakin mampu untuk fokus terhadap tujuan yang semakin bermutu. Tujuanlah yang akan menciptakan motivasi, niat dan semangat kita. Dan dari motivasi dan semangat itu akan tercipta aktivitas-aktivitas kita. Aktivitas merupakan cucu dari tujuan. Niat merupakan anaknya. Dan tujuan kita adalah calon dari diri kita. Tujuan kita baik, kita calon orang baik. Tujuan kita buruk, kita calon orang buruk. Dan semoga kita semakin mampu mewaspadai niat kita, karena mutu dari aktivitas kita sangat tergantung. Dia akan menjadi maknawi dalam makna penyempurnaan diri dan kebahagiaan kita atau tidak. Itu sangat tergantung kepada niatnya. Bagaimana kita memanage gitu. Dan dalam rangka melaksanakan aktivitas harian, semoga kita semakin selalu mampu konsentrasi terhadap tugas. Kita harus punya agenda-agenda yang wajib dan kemudian kita susun dalam skala prioritas. Kita dahulukan yang terpenting dan kita kemudiankan yang kurang penting. Yang tidak penting sangat bisa kita abaikan saja. Kita masuk ke sharing yang pertama. Mas Din mengangkat permasalahan tentang Isna Ashariyah. Mas Din, tolong jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga tolong jangan tergesa-gesa ditolak.
konon, kata beliau, bahwa Itsna Asy'ariyah itu terkait dengan salah satu komunitas yang sering disebut dengan Syiah. Beliau tadi memintakan bisakah di-sharingkan urutan dalam keimamahannya. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin saya tidak bisa mengurutkan secara tertib. Saya akan mengambil globalnya saja. Sepanjang yang saya tahu bahwa sebagaimana sebutan terhadap sebuah komunitas, salah satu penganut mazhab yang di Islam itu di masyarakat Muslim sering disebut dengan Syiah, itu ada salah satu komunitas yang mempunyai ciri khusus tertentu. Komunitas itu disebut sebagai Syiah Itsna Asy'ariyah. Yang saya tahu darinya antara lain bahwa kenapa ya kok disebut Itsna Asy'ariyah? Karena dalam komunitas ini sepanjang yang saya pelajari mempunyai hierarki keimamahan setelah periode kenabian dan kerasulan tersempurnakan. Jadi periode kepemimpinan setelah Muhammad SAW itu secara estafet diteruskan oleh para imam-imam yang berjumlah Itsna Asy'ar. Jadi berjumlah 12. Nah, secara global personnya imam yang pertama itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Imam yang kedua adalah Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, dan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ke-11 dan yang ke-12 itu Imam Muhammad yang punya gelar Al-Mahdi. Kayaknya secara global urutannya seperti itu. Komunitas ini juga sering disebut Syiah Imamiyah. Nah, kalau soal ini sepanjang yang saya tahu dan sepanjang yang mampu saya serap dari pelajaran-pelajaran tentang madhab ini, madhab Syiah itu, memang di sana juga ada madhab kecil, komunitas-komunitas lain, ya, selain ada Syiah Imamiyah, misalnya ada Syiah Fatimiyah, ada Syiah Ismailiyah, misalnya seperti itu. Ya. Tapi dari komunitas-komunitas Syiah yang sempat dan pernah saya pelajari dengan segala keterbatasan saya, itu memang paling tidak yang saya sebutkan tadi itu mempunyai satu keyakinan terhadap sistem imamah, meskipun satu komunitas dengan satu komunitas yang lain itu secara detail bisa berbeda, namun secara global sama. Nah, jadi misalnya begini, kalau Syiah yang Itsna Asy'ariyah itu Syiah yang meyakini bahwa sepeninggal Rasul itu estafet keimamahan dipegang oleh 12 pemimpin secara estafet gitu. Nah, kalau komunitas Syiah yang lain itu apakah juga 12 atau tidak? Terus apakah karena juga menganut prinsip imamah, apakah juga disebut Syiah Imamiyah? Itu yang karena tidak dipertanyakan dan juga saya kurang memahami
tentang persis permasalahan itu. Tetapi yang saya tahu bahwa Syiah Itsna Asy'ariyah ini juga sering dikaitkan dengan sebutan Syiah Imamiyah, yaitu komunitas yang menganut sistem keimamahan dengan 12 orang semenjak wafatnya Rasulullah SAW, dengan urutan yang pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib dan yang ke-12 Imam Muhammad Al-Mahdi. Ya, seperti itu yang mampu saya sharingkan. Terima kasih Mas Din, semoga membawa berkah, dan saya kembali dulu kepada Mas Prasid. Amin. Kenapa malam ini Siwo nggak seperti biasanya? Ya, kadang-kadang orang kan ada bedanya. Oke. Nah, Tapi kenapa ya? agak kurang semangat gitu. Oh gitu. Semangat dong. Tak tambahin. Saya khawatir. Ayo minta berapa bungkus lagi? Oke, kita sudah ada penelpon lagi, Wo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Anti. Ibu Anti di Ciledug. Oke, langsung sama Siwo ya, Ibu Anti ya. Ya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tambah kenceng biar saya tambah semangat. Ya, ini Siwo kayaknya kurang sehat ya. Balik. Ini Siwo, aku mau menanyakan 3 pertanyaan, boleh Siwo? Boleh. Ya, satu, bagaimana menyeimbangkan atau diajarkan sebuah terapi hati agar dapat pas dalam menyingkapi makna innallaha ghafurur rahim dengan inna azabillah syadid. Karena ibadah saya sangat tergantung dengan yang terlintas dalam hati dan pikiran saya. Maka ketika yang terlintas yang pertama saya lemah, dan ketika terlintas yang kedua tadi, maka akan naik gitu loh Siwo. Terus syarat halakoh yang dapat dikatakan baik itu seperti apa? Karena ketika sering berpindah halakoh, apakah tidak disebut sebagai anti kemapanan? Terus yang ketiganya Siwo, 2 minggu yang lalu itu Siwo ada menyatakan kalau Allah itu maha mendidik. Dari 3 etapa kehidupan kita, Allah akan selalu mendidik. Jadinya itu maksudnya bagaimana Siwo? Terus sementara kan kita punya kehendak bebas, itu hanya di dunia. Jenis pendidikan di alam rahim dan alam barzah atau alam akhir nanti itu bagaimana? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Pras, Ya, Siwo. bisa dibantu yang pertama tadi? Yang pertama saya Bagaimana menyeimbangkan apa tadi? bagaimana menyimbangkan apa Wo, ya? Pokoknya ada innallahu ghafurur rahim, ada itunya Wo, tadi Wo. Kemudian yang kedua syaratnya kholaqoh. Dan yang ketiga, Allah itu menurut Siwo katanya pernah mengatakan maha mendidik dari 3 etapa kehidupan. Monggo, Wo. Oke, semampu saya ya. Halo Mas Pras. Ya, Wo. Halo, saya sudah tambah semangat belum nih? Sedikit, Wo. Sedikit kali ya. Ya, nanti tambah lagi deh. Oke, monggo. Mbak Andi, terima kasih. 3 permasalahan yang diangkat. Yang pertama kayaknya saya ada beberapa kalimat yang saya nggak bisa nangkap, tapi saya sedang meraba-raba. Kurang lebih yang saya pahami, mohon dimaklumi kalau saya salah dalam memahami. Bagaimana kita menempatkan dan menyeimbangkan yang terkait dengan ada 2 kalimat yang kayaknya ini kayaknya itu tambahan saya dalam rangka ingin memahami apa yang dimaksud oleh Mbak Anti tadi. Kan ada yang namanya innallaha ghafurur rahim, bahwa Allah itu maha pengampun dan maha rahim, maha pengasih, maha penyayang gitu ya. Tetapi juga ada bahwa Allah itu adabi Allah syadid gitu. Adabnya syadid, ngeri keras gitu ya. Syadidul adab. Gimana nih saya bisa memposisikan makna-makna yang kayaknya agak kontradiktif nih. Di satu sisi Allah itu maha pengampun, tapi juga maha pengazab. Kayaknya itu yang saya bisa tangkap. Kemudian yang kedua itu kalau kita sering berpindah-pindah halakoh itu apakah kita berarti nanti tidak anti kemapanan? Berarti iya.
Kayaknya gitu ya, apa saya nggak salah tangkap. Jadi berarti kita nggak mapan dong, masuk pindah halakoh pindah terus gitu. Dan ada istilah halakoh ini yang kayaknya mestinya saya harus klarifikasi dulu kepada Mbak Andi itu apa yang beliau maksud dengan halakoh ini. Apakah jangan-jangan saya terjebak dengan istilah saya sendiri? Yang ketiga, bagaimana memahami bahwa Allah itu maha mendidik baik di alam rahim, di alam dunia dan alam akhirat. Beliau menyebut 3 alam itu. Kita di dunia dikasih kehendak bebas, terus bagaimana tuh proses Allah maha mendidik itu misalnya di alam rahim dan alam akhirat. Saya akan mencoba sharingkan apa yang saya punya. Saya tidak mungkin mampu men-sharingkan apa yang saya belum punya. Dan mudah-mudahan ada yang lebih melengkapinya lagi nanti terhadap hal-hal yang sekarang saya belum punya. Mudah-mudahan saya akan mencari yang sekarang saya belum punya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin semangat dikit deh. Saya punya mudah-mudahan ini tidak memuaskan khususnya buat Mbak Andi. Allah itu maha pengampun. Tapi di sisi lain juga Allah juga maha penghazab. Ini kita berbicara tentang tauhid sifat. Ya, kita kemarin-kemarin banyak membahas tentang tauhid sifat. Sekedar mengingatkan kembali saja bahwa saya mempunyai kerangka dasar pemahaman dalam tauhid sifat ini sebagai salah satu jembatan kita diajari tauhid sifat untuk bisa lebih memahami apa makna kesempurnaan yang terkait dengan bahwa Allah itu maha sempurna. Di dalam tauhid sifat itu kita diajari sifat-sifat mana saja yang harus ada dan mendukung adanya kesempurnaan. Nah, nanti itu lazim disebut dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada kemudian terjadi formula, ada sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, ya, kalau sifat mustahil kebalikannya, yaitu sifat-sifat mana saja yang bertentangan dengan kesempurnaan. Jadi dia sama sekali tidak mendukung dengan adanya makna kesempurnaan. Misalnya begini, kalau sesuatu yang sempurna itu mana kira-kira yang lebih terkait, kepada pandai atau kepada bodoh? Apakah pandai itu salah satu sifat mendukung kesempurnaan? Apakah dalam kesempurnaan itu pasti ada kepandaian? Kemudian yang kedua, bodoh. Apakah bodoh itu mendukung kesempurnaan? Apakah kesempurnaan itu di dalamnya terkandung kebodohan? Nah, dari 2 contoh itu kita bisa mengambil salah satu bahwa sifat ini masuk kepada sifat yang harus ada dalam kesempurnaan, sementara yang satunya lagi itu harus tidak ada dalam kesempurnaan. Kepandaian itu harus ada dalam sesuatu yang disebut sebagai sempurna. Jadi tidak mungkin sesuatu yang sempurna itu tidak pandai. Maka pandai merupakan salah satu sifat yang harus ada pada zat yang sempurna. Kebalikannya, bodoh itu sesuatu yang tidak mendukung kesempurnaan, bahkan bertentangan dengan kesempurnaan. Maka bodoh itu disebut nanti sifat mustahil kalau dikaitkan dengan yang maha sempurna. Jadi Allah itu pasti pandai dan mustahil bodoh. Ya, Allah maha kuasa, tapi hanya terkait dengan kepandaian. Allah tidak maha kuasa untuk hal-hal kebodohan, karena kebodohan tidak terkait sama sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah maha sempurna, dan maha sempurna itu di dalamnya harus ada sifat pandai. Maka disebut sifat wajib. Nah, itu salah satu kerangka untuk masuk saja. Dan kita masukkan ada sifat pengampun. Nah, sifat pengampun itu kita mungkin sudah
punya image yang jelas bahwa seseorang yang bijak itu harus pengampun gitu kan. Nah, apakah kesempurnaan itu di dalamnya harus mengandung salah satu sifat ini? Ini menjadi sifat wajib atau sifat mustahil? Terlepas bagaimana kita nanti memahami kedalaman tentang apa yang disebut Al-Ghafur, Maha Pengampun. Karena nanti juga ada lagi yang sejenis tapi berbeda, yaitu Al-Afu, pemaaf. Apa dua bedanya antara pengampun dengan pemaaf? Ya, ada Al-Ghafur, ada Al-Afu. Kita kan sering tuh, akhi afu minkum, nggak maaf itu ya. Ya. Tapi kalau Al-Ghafur itu jarang dipakai dalam kalimat dalam berinteraksi kita dalam sosial, dalam pergaulan. Yang kita sering pakai dalam pergaulan itu pakai afu, maaf. Kalau Ghafur itu ya lebih sering dipakai dihubungkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya kita dengan berpikir sangat mudah ya, karena global, bahwa kesempurnaan selalu harus ada di dalamnya sifat pengampun dan pemaaf. Nah, tapi kemudian kalau yang satunya ini ada, berarti Allah juga mempunyai sifat pengadab. Adab. Nah, itu nanti pembahasannya kayaknya harus agak lebih teliti, harus agak lebih jeli, harus lebih cermat gitu. Karena satu sisi kalimat istilah ini sudah sering tersebar, tetapi satu sisi kadang hanya dikaitkan kepada makna-makna yang bisa jadi relevan dan bisa jadi tidak. Apakah azab itu? Gitu. Nanti bisa ditanyakan, samakah antara azab itu dengan intiqam misalnya gitu ya. Nah, ini ada kesamaan arti, tapi juga ada perbedaan spesifiknya. Seperti tadi antara ghafur dan afu. Intiqam itu balasan. Nah, kalau azab itu apa? Kan? Ada misalnya ada sanksi, ada hukuman, nah semacam begitu kan. Saya tidak ingin masuk kepada kedalaman makna masing-masing istilah ini. Saya akan kembali kepada yang global. Begini, mungkin terkait kepada pertanyaan yang ketiga, bahwa Allah itu apakah maha mendidik? Apakah zat yang sempurna itu dia selalu maha mendidik? Nah, apakah maha mendidik itu, apakah mendidik itu salah satu sifat yang harus ada pada sesuatu yang sempurna? Kita mudahkan menjawabnya, misalnya ya. Nah, kalau kebalikannya, apakah sesuatu yang sempurna itu bisa disebut sempurna manakala dia tidak mendidik? Ya, ada orang pandai, tapi pandainya buat dirinya sendiri aja, gitu kan. Tidak perlu dikaitkan, disebarkan kepada orang lain, sehingga dia berfungsi sebagai edukasi, sebagai pendidikan. Kayaknya orang yang bijak itu, dia punya harta bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia punya pandai bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia punya kemampuan bukan sekedar untuk dirinya sendiri, gitu kali. Nah, makanya bahwa mendidik itu juga salah satu sifat yang wajib terkait kepada sesuatu zat yang sempurna. Jadi tidak mungkin sesuatu yang sempurna itu tapi dia tidak mendidik. Ya, misalnya seperti itu, nah kita akan kaitkan. Di dalam dunia pendidikan yang wajar saja kita bisa memahami bahwa di sana ada, dalam edukasi itu ada hal-hal tertentu yang terkait kepada masalah apa ya namanya, reward and punishment. Ada hadiah dan ada sanksi. Orang yang berprestasi perlu diapresiasi dengan support tertentu, ya misalnya dikasih hadiah itu untuk
memberikan satu semangat, memberikan sebuah pengakuan bahwa dia punya prestasi. Nah, bagi orang yang dia dalam dunia pendidikan itu dia melakukan kesalahan-kesalahan yang keluar dari jalur proses pendidikan, itu kan kadang ada teguran gitu ya, kemudian ada sanksi-sanksi, ada hukuman, sampai kalau kesalahan itu tingkatnya lebih besar, nanti ada sampai ke hukuman tapi yang lebih serius. Hukuman berat misalnya. Nah, itu nanti ada pembahasannya, apakah itu termasuk kepada sesuatu yang disebut sebagai siksa, yang disebut sebagai dosa, yang disebut sebagai intiqam, ada sesuatu yang disebut sebagai azab. Nah, itu ada tingkat-tingkat sanksi. Nah, sebaliknya juga ada tingkat-tingkat reward, ada tingkat-tingkat hadiah, penghargaan. Nah, saya ingin membuat satu kalau dalam matematika itu ada hukum antara sesuatu yang masuk dalam sesuatu yang lain atau yang lain itu mencakup sesuatu yang lain. Saya ingin bertanya, apakah ghafur dan azab tadi harus masuk dalam kerangka mendidik, atau mendidik masuk dalam kerangka ghafur, atau mendidik masuk dalam kerangka azab? Saya ingin bertanya, mana dari sifat-sifat kesempurnaan yang lebih mendominasi di antara ketiga hal ini? Tuhan itu maha mendidik, tapi Tuhan juga maha pengampun. Pertanyaannya begini, mungkinkah ampunan itu diberikan tanpa nilai edukasi? Yang kedua, mungkinkah sanksi-sanksi itu diberikan lepas dari nilai edukasi, nilai pendidikan? Ya, ini kayaknya kalau dibalik menjadi agak lucu nih. Bahwa pendidikan itu ada dalam kerangka azab. Ya, seperti yang saya pahami, bahwa yang maha sempurna itu dia selalu bersikap proporsional, selalu adil, dan selalu mendidik dalam segala reward dan punishment-nya itu semua dalam rangka bahwa Allah itu maha mendidik. Di dalam proses pendidikan formal di sekolah misalnya, di sana ada Pak Guru kepada muridnya, muridnya yang punya ranking diberi penghargaan, tapi muridnya yang belum menyalahi aturan dari proses pendidikan itu, maka akan diberi sanksi-sanksi, mungkin berupa teguran, mungkin berupa hukuman, gitu ya. Nah, tetapi kita akan sangat mudah memahami bahwa adanya sanksi dan hukuman yang dilakukan dalam proses pendidikan di sekolah itu tidak lain dalam rangka untuk mendidik murid-muridnya, gitu kan? Nah, jadi saya lama punya persepsi yang tidak proporsional, tidak relevan, karena memang informasi yang saya terima lama sekali bahwa Allah itu maha pengazab, bahwa Allah itu nanti akan menyiksa orang-orang yang menyalahi aturannya. Nah, tetapi tanpa diberi kerangka bahwa itu semua adalah dalam sebuah proses besar pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu diberi penghargaan, diberi pujian dalam rangka untuk berproses lebih sempurna,
kalau kita pada saat salah melakukan kesalahan itu, kita akan ditegur dan mungkin kita akan diberi sanksi-sanksi, itu juga dalam rangka untuk mengembalikan kita kepada proses yang semestinya untuk lebih sempurna. Jadi kalau saya dulu punya kesan bahwa antara Al-Ghafur dengan Azab ini itu punya semacam paradoks gitu, kontradiktif gitu, tetapi pada perkembangan berikutnya saya bisa merasakan, bisa memahami bahwa itu sama sekali tidak bertentangan. Nah, bagaimana kemudian kita menempatkan kepada dua sifat ini? Ya, kalau kita dalam posisi yang salah kemudian kita minta ampun, nah kita akan berhubungan dengan sifat Allah yang terkait dengan Ghafur. Dan pada saat kita salah tapi kita tidak minta maaf, tidak minta ampun, maka kita akan berhubungan, berhadapan dengan sifat yang bahwa Allah itu juga pengazab. Tetapi jangan lupa bahwa di situ semuanya itu merupakan sebuah fasilitas untuk membantu kita, memproses kita untuk menjadi manusia yang lebih sempurna. Jadi tidak ada satupun apa yang berpusat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mempunyai nilai pendidikan. Dan segalanya itu ada pada relevansinya, ada pada ada pada proporsionalitasnya. Dan mungkin kita sering, saya alami itu sering mengimagekan, sering mempersepsikan bahwa ini akan disiksa, ini azab, ini neraka. Itu ada terkesan bahwa terkesan Allah itu ada kejam gitu ya. Allah itu ada suka balas dendam kali gitu. Atau ya itu kan perbuatanmu sendiri nih rasakan nih sekarang nih, itu alas ulahmu sendiri. Dulu kan saya kasih kau kebebasan, kau bikin apa nih, rasain lo. Ada semacam persepsi seperti itu dulu, tapi sekarang semakin berkurang bahwa Allah yang sering kita sebutkan sifatnya dalam setiap kita melakukan aktivitas dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, semua yang dari Allah, entah itu berupa ampunan, entah itu berupa azab, entah itu berupa siksa, itu semua terbungkus dalam bahwa Allah Maha mendidik dan Allah Maha memproses kita untuk semakin bisa menyempurnakan dirinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya ingin loncat lagi ke yang ketiga karena masih terkait bahwa kita pernah sebelum diberi kehendak bebas, kita dididik, yaitu di alam rahim, kita diproses. Kalau mungkin kita punya kehendak bebas, akan banyak hal-hal yang bertentangan dengan kehendak bebas kita. Misalnya kemarin kita kan sering bicara tentang ini. Kita di alam rahim itu diproses, ya, diproses, kita dibikin mata. Mungkin kalau waktu itu kita punya kehendak bebas, kita paling tidak mungkin bisa bertanya, wahai sang proses, untuk apa saya dibikinin mata? Memangnya apa yang mau saya lihat di alam rahim? Mau lihat air ketuban? Buat apa dicipta kaki? Buat apa dicipta bahkan paru-paru itu buat apa? Padahal kalau rahim itu kemasukan udara malah nggak baik itu kata Pak Dokter. harus steril dari udara yang ada di luar. Tapi kenapa dibikin paru-paru? Kita baru tahu jawabannya pada saat kita sudah prosesnya lanjut dari alam rahim, kita mutasi ke alam dunia. Baru kita, gitu ya. Jadi waktu itu kita diproses dalam rangka semua penyiapan dari kesempurnaan di masa yang lebih depan. Itu kali ya. Jadi kita diproses, dididik, dipaksa dalam kebaikan tadi, dipaksa untuk kita ini semakin sempurna. Setelah di periode di dunia ini kita dididik, tapi dengan cara yang jauh lebih
tinggi, kita diberi kebebasan, kita diberi hak bebas pilih. Jadi kalau kita mau menggunakan fasilitas ini, kita akan mempunyai percepatan pendidikan yang jauh lebih tinggi, karena sarana ini jauh lebih spektakuler dibandingkan yang semua yang ada di alam rahim, misalnya gitu. Nah, nanti kita masing-masing juga akan mutasi ke alam yang lebih tinggi, alam yang lebih depan. Orang sering menyebutkan misalnya alam kubur, alam barzah, dan yang pasti sering disebutkan juga alam akhirat. Nah, tadi yang diangkat oleh Mbak Anti itu tentang alam akhirat. Pertanyaan kita, apakah Allah masih dalam ketuhanannya sehingga Allah juga masih maha mendidik? Karena Tuhan itu pasti mendidik. Selama Tuhan itu Tuhan, maka selalu maha mendidik. Ya, setelah kita ada di alam barzah, apakah Allah masih maha mendidik? Tentu dong, jawaban saya iya. Kita bisa berbeda pendapat, tidak apa-apa. Tapi kalau menurut yang saya pahami, ilmu saya mengatakan jawabannya Allah tetap maha mendidik, ya. Jadi di alam barzah itu kita tetap diproses dalam rangka bahwa Allah maha mendidik untuk menyempurnakan kita. Saya jawab ya. Nah, proses pendidikan itu bisa macam-macam. Ada yang lewat pemberian penghargaan, dan juga ada lewat sanksi-sanksi. Ada yang harus di operasi, ada yang cukup dengan obat, gitu ya, minum obat. Ada bahkan yang sudah sehat tapi tetap berproses, dan ada yang harus diamputasi, gitu. Itu mungkin kalimat-kalimat dioperasi, di tata letaknya dibetulkan, ada skrup-skrup yang diganti, dipindahin, bahkan ada yang perlu diamputasi. Itu mungkin bahasanya yang sering kita dengar, ada disiksa. Tetapi sesuai perkembangan apa yang saya pahami, bahwa semuanya itu adalah proses dalam rangka menyempurnakan diri kita. Kalau kita di alam rahim, kita pernah disempurnakan tanpa diberi kehendak bebas, dan nanti kita juga akan disempurnakan dalam bentuk dipaksa, dengan relevansinya masing-masing, dengan skala keadilannya masing-masing. Jadi ada yang dididik itu melalui harus dibedah dulu, ada yang dididik tapi tanpa harus ada pembedahan, karena tidak butuh pembedahan, dia sudah sehat. Tapi kalau ada dalam organ-organ di kita di alam berikutnya yang tidak relevan harus diambil, itu berarti butuh diamputasi. Nah, bahasa lain dari proses yang kurang enak itu disebut sebagai siksa kubur. Misalnya nanti ada neraka. Sepanjang yang saya tahu, dalam bahasa saya yang untuk memudahkan, bahwa neraka itu adalah bengkel perbaikan. Kurang lebih seperti itu yang ketiga. Kemudian yang kedua, kalau orang sering berpindah-pindah halaqah, itu kan berarti dia kan tidak mapan. Dia bisa anti kemapanan, dan ya tergantung deh bagaimana kita memahaminya. Sepanjang yang saya tahu, seseorang yang berproses itu harus selalu berpindah. Berpindah dari yang kurang bermutu kepada yang lebih bermutu. Ya, tetap dia harus dalam konsistensi alur kebenaran. Bukan berarti perpindahan yang sembarang, tapi perpindahan yang tertib, perpindahan yang semakin bermutu, perpindahan yang naik. Jadi bukan berpindah dari SMP kemudian keluar menjadi tidak sekolah, bukan. Perpindahan dari SD ke SMP. Berarti orang itu anti kemapanan dong. Kenapa nggak SD saja? Enggak. Ini betul tidak mapan, tapi dalam rangka berproses semakin baik. Itu yang saya maksud dengan kita harus selalu mentaati kebenaran yang kita pahami sementara ini, tetapi masih banyak kebenaran yang sekarang kita belum tahu, dan bisa jadi kebenaran yang kita pahami sementara ini masih mengandung kesalahan-kesalahan yang belum kita cermati. Kita harus selalu berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi, yang harus selalu kita cari. Dan pada saat kita sudah berpindah kepada yang lebih tinggi lagi, ada hal kebenaran lain yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang sering saya maksudkan dengan kita harus selalu berproses, itu harus mengalami perpindahan dari yang kurang bermutu menjadi yang lebih bermutu, menjadi yang lebih bermutu lagi, dan seterusnya sampai kita mendapatkan sebuah kehakikatan tentang kebenaran.
Apakah begitu itu anti kemapanan? Ya, tinggal bagaimana kita mendefinisikan anti kemapanan. Ya betul dong, kita anti kemapanan. Maksudnya, kalau saya kemarin SD, saya harus tidak boleh mapan di SD terus. Ya namanya nggak berproses dong. Kita harus berubah. Apa? Harus berpindah. Kemana? Ke SMP. Oh, apakah adanya perpindahan itu disebut dengan tidak istiqomah? Kan orang itu mau yang istiqomah gitu loh. Orang kok gonta ganti beda lagi, ini beda lagi, ini pindah halakoh sana, pindah lagi ke sana. Orang belum yang istiqomah gitu loh. Nah, saya juga pernah memahami makna istiqomah yang saya tangkap dari masyarakat pada umumnya itu seperti itu. Itu menurut saya bukan istiqomah itu apa? Mandek gitu, stagnan gitu. Kalau istiqomah menurut saya selalu berproses lurus ke atas. Itu istiqomah. Bukan mandek, bukan stagnan. Ya. Jadi orang kalau istiqomah dalam belajar dari SD, SMP, ini contoh agar mudah gitu ya. SD, SMP, SMA. Kalau dia berhenti di SMA, itu stagnan, bukan istiqomah. Kalau dia istiqomah, terus jalan. Mahasiswa, ya, S1, S2, S3. Itu istiqomah. Konsisten, tapi terus berproses naik dalam alur yang jelas. Nah, apakah itu bisa disebut anti kemapanan? Dari saya seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita memahami, memasukkan makna-makna di dalam istilah anti kemapanan itu. Kalau anti kemapanan dipahami seperti tadi bahwa saya harus selalu berubah, tapi berubah naik, saya harus semakin bermutu, bukan hanya SD saja, tapi saya akan naik ke SMP, saya harus berubah ke SMA, saya harus berubah ke mahasiswa. Disebut anti kemapanan, tapi seperti itu, ya, saya sepakat. Bukan anti kemapanan yang sudah terkonotasi menjadi sebuah keburukan. Anti kemapanan itu buruk, gitu ya. Ntar dulu, mapan terhadap apa dan anti kemapanan terhadap apa. Jadi ada anti kemapanan yang bermakna positif, ada anti kemapanan bermakna negatif. Yang saya maksudkan, kalau apakah saya sepakat dengan bentuk dari situ sebagai anti kemapanan, menurut saya harus. Tapi anti kemapanan yang positif dalam makna saya tidak boleh mapan dalam posisi rendah. Saya harus tidak boleh mapan. Saya harus berpindah kepada yang lebih baik, yang lebih bermutu. Seperti itu kayaknya. Dan sudah sangat banyak waktu untuk ini. Saya kembalikan dulu kepada Mas Pras Sigit. Halo. Iya, wow. Kopi-kopi. Kita ngopi dulu. Nah, terserah dengan. Oke, Boleh. kita break dulu, nanti kita sambung lagi, Bo ya. Yuk. Oke. Baik Magic Listener, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi nanti pukul di sesi kedua, di sesi selanjutnya. Dan Anda masih bisa menghubungi kami di 6332705 atau SMS Ramako di 0818801058. Assalamualaikum, Bo. Kita jumpa lagi nanti, Bo ya. Yuk, Oke. saya turun dulu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Magic Listener.